Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minin wal mu'minatil muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa nasusan ila arwahi muallifi hadhil kutub المكروه في هذا المعهد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسند المتصل إلى الإمام المؤلف rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fi daraini amina qala wujudu syai'in ainuhu wal jauharu al faradu hadith indana la yunkaru. Wujudu syai'in, wujudnya sesuatu, ainuhu adalah ain dari sesuatu tadi, adalah zat dari hakikat sesuatu tadi. Wal jauharu, dan bermula al jauhar, al fardu, jauharul fardu. Hadis itu hadis. Indana, menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, la yungkaru, tidak diingkari tetapnya jauhar fardu. Wa qalu jawaban musannif Imam Ibrahim Al-Laqani, wujudu syai'in ainuhu ay anna wujuda syai'in minal mawjudat ainu haqiqatihi kama qalahul Asy'ari wa man tabi'ah. Ayat tegasnya anna wujuda syai'in, bahwasanya wujud, keberadaan sesuatu, minal mawjudat, dari segala sesuatu yang ada, ainu itu adalah zat, haqiqatihi, hakikat dari sesuatu tadi, sebagaimana mengatakan tersebut Imam Asy'ari, sebagaimana dikatakan Imam Asy'ari wa man tabi'ah, dan orang yang mengikutinya, mengikuti Imam Asy'ari. Sehingga dikenal konsep al-wujud huwa ainul mawjud gitu. Al-wujud huwa ainul mawjud. Keberadaan sesuatu adalah ya hakikat dari sesuatu itu sendiri gitu. Ketika kita bilang bahwa kitab ini ada, nah sifat ada, dia adalah hakikat dari kitab. Di mana ketika kitab itu ada, maka wujud kitab itu ada gitu. Ketika kitab itu enggak ada, maka wujud kitab itu enggak ada. Sehingga al-wujud huwa ainul mawjud. Keberadaan sesuatu adalah hakikat dari sesuatu itu sendiri gitu. Itu pandangan Imam Al-Asy'ari. Al-wujud huwa ainul mawjud. Wa qala al-Imam Razi, dan Imam Ar-Razi berkata begini. Wujudu syai'i, keberadaan sesuatu, laisa aina haqiqatihi, bukanlah ain zat hakikati, hakikat sesuatu tadi. Artinya keberadaan sesuatu itu bukan substansi dari sesuatu tersebut, sehingga antara sesuatu dan wujud itu beda gitu. Wa fassarahu, dan menafsirkan Imam Asy'ari dia wujud. Lalu kalau gitu wujud apa? Bi'anahu, bahwasanya wujud al-halu tsabitatu lidzati, adalah keadaan yang tetap bagi satu hakikat. Madamati zatu, selama hakikat tadi ada. Jadi keadaan yang tetap bagi satu hakikat selama hakikat tadi ada. Wa hadhil halu ghairu mu'allalatin bi'illatin, dan keadaan ini ghairu mu'allalatin, itu tidaklah ditaklil, tidaklah diilatkan, tidaklah disandarkan bi'illatin, dengan satu ilat pun. Pokoknya ada satu hakikat, wujudnya ada. Tidak adanya satu hakikat, maka otomatis wujudnya nggak ada juga gitu.
Thumma inna ba'dahum abqa ibaratal asy'ari ala zahiriha. Kemudian sesungguhnya sebagian ulama mereka membiarkan ibaratal asy'ari, ungkapan Imam Asy'ari ketika beliau bilang al-wujud huwa ainul mawjud ala zahiriha, ya atas lahirianya. Lahirianya ungkapan tadi. Makanya dikenal tuh Imam Asy'ari bilang al-wujud huwa ainul mawjud. Sementara Imam Ar-Razi berkata al-wujud huwa ghairul mawjud. Gitu. Berarti Imam Asy'ari secara ibarat yang sederhana, al-wujud huwa ainul mawjud. Wujud adalah hakikat dari yang mawjud, yang ada. Sementara Imam Ar-Razi mengatakan al-wujud huwa ghairul mawjud. Wujud adalah berbeda dengan mawjud. Berarti antara wujud dan mawjud beda. Gitu. Kalau Imam Asy'ari bilang al-wujud huwa ainul mawjud. Nah, berarti berdasarkan pemahaman Imam Asy'ari, wujud itu bukan sifat dia. Karena wujud itu adalah ya hakikat dari yang ada gitu. Berarti wujud bukan sifat. Sementara berdasarkan pandangan Imam Ar-Razi, wujud itu ya sifat gitu. Sifat dalam arti dia halun, hal gitu. Apa itu hal? Hal itu ditafsirkan oleh ulama tauhid al-wasito bainal ma'dum wal mawjud. Dia perantara antara yang ada dan yang tidak ada gitu. Apa itu mawjud? Mawjud adalah ma yasihu ayyura, ma lahu thubutun wa yasihu ayyura, yaitu satu hakikat, ya hakikat tadi dia ada substansinya dan bisa dilihat. Itu mawjud tuh. Nah, yang kedua ma'dum. Ma'dum itu ma laisa lahu thubut, yaitu sesuatu yang dia tidak punya substansi. Artinya memang nggak ada gitu. Sehingga di sini kita bagi sesuatu menjadi tiga. Maujud, ma'dum, lalu kemudian hal. Apa itu hal? Hal dalam panah ahli tauhid kembali al-wasitu bainal maujud wal ma'dum, yaitu satu posisi dia antara maujud dan ma'dum. Lam yartaqi ila darajatil maujud hatta lam tartaqi ila darajatil maujud hatta tusyahada. Nah, hal di sini, keadaan di sini tadi itu, perantara di sini, dia tidak bisa naik tingkatan menjadi maujud. Sehingga dia bisa dilihat, katakanlah. Walam tanhatta ila darajatil ma'dum hatta takuna adaman mahdha. Dia juga tidak bisa turun menjadi sesuatu yang ma'dum sehingga dia menjadi adaman mahdha, ketiadaan murni. Berarti di tengah-tengah gitu, antara maujud dan ma'dum. Itu hal dalam penafsiran ahli tauhid. Nah, ketika wujud itu bukan sifat dalam pandangan Imam Asy'ari gitu ya. Di mana lagi-lagi beliau mengatakan al-wujud huwa ainul mawjud. Wujud adalah substansi hakikat dari yang ada gitu. Sehingga waja'ala dan menjadikanlah ba'duhum tadi fi addil wujudi sifatan tasamuhan. Di dalam memasukkan wujud sebagai sifat berarti tasamuhan. Dia adalah tasamuh, bahasa majaz. Artinya lagi-lagi berdasarkan konsep Asy'ari ketika beliau bilang al-wujud huwa ainul mawjud. Wujud adalah hakikat dari yang ada. Oleh karena itu wujud itu bukan sifat. Nah, ketika dikatakan wujud adalah sebuah sifat, itu bukan hakikat tetapi majaz. Artinya secara hakikat wujud itu bukan sifat. Ketika wujud dipandang sebuah sifat, itu adalah tasamuh dalam majaz itu. Wa awwalahal muhaqqiquna kas-Sa'di. Sementara ahli-ahli tahqiq telah mentakwil ungkapan Imam Asy'ari di atas, kas-Sa'di seperti Imam Sa'ad itu ya yang mentakwilnya. Bi annal murada anna wujuda syai'i laisa zaidan fil kharij. Yura kal qudrati wal iradah. Bahwasanya wujud syai'i, adanya sesuatu, keberadaan suatu. Nah, wujudnya tadi itu laisa zaidan. Dia bukanlah sesuatu yang melebihi, bukanlah sesuatu yang tambahan dari syai' fil khariji, di luar, artinya di luar syai', artinya di lapangan. Yura yang ia bisa dilihat. Kal qudrati seperti kudro. Nah, kalau sifat kudro dia kan sifat dan dia
adalah itu ya, sifatun thubutiyatun qaimatun bidzati ta'ala, itu sifat yang tetap yang melekat pada Allah Ta'ala. Tetapi sifat kudro ini dianggap sesuatu yang maujud. Sehingga seandainya sifat kudro itu seandainya dibuka tabir penutup itu ya, tabir gaib, maka kita bisa melihat sifat kudro. Nah kalau wujud itu enggak gitu ya. Dia bukan sesuatu yang tambahan dari zat yang berada di luar sehingga dia bisa dilihat. Enggak begitu kalau wujud tuh. Wal iradati dan iradah. Fala yunafi, maka tidak menafikan takwilan tadi, amrun i'tibariyun, bahwasanya wujud adalah amr i'tibari. Wa huwa, yaitu amr i'tibari thubutu syai', tetapnya sesuatu. Wa hadza huwa tahqiqu, ini adalah pendapat yang tahqiq. Tahqiq itu artinya berdasarkan dalil, pendapat yang benar. Wa in kana zahiru ibaratil musannifi yufidu annal wujuda ainul mawjud haqiqatan. Walaupun ada lahiriah ungkapan musannif itu memberikan pemahaman bahwasanya wujud adalah ainul mawjud, hakikat dari mawjud. Haqiqatan secara hakikat. Sebagaimana dia lahiriah ungkapan Imam Asy'ari. Qad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu taudihu dzalika, penjelasan hal itu ketika kita bicara pada sifat yang pertama dulu di awal kitab, bicara tentang wujud. Ya, kesimpulannya adalah bahwa ketika bicara tentang wujud ada satu pertanyaan. Halil wujud huwa ainul mawjud aw ghairuhu. Apakah wujud itu kan wujud dia ainul mawjud, hakikat dari yang ada. Katakanlah misalkan kitab nih, dia ada ya. Nah, ada itu apakah hakikat dari kitab ini au ghairuhu, atau dia bukan hakikat dari kitab gitu. Halil wujud ainul mawjud au ghairuhu. Apakah wujud dia merupakan hakikat satu zat itu ya. Hakikat dari mawjud au ghairuhu, atau berbeda dengan mawjud. Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat Imam Asy'ari, beliau mengatakan al-wujud huwa ainul mawjud. Wujud adalah hakikat dari al-mawjud yang ada. Sementara Imam Ar-Razi mengatakan al-wujud huwa laisa ainal mawjud. Wujud adalah dia bukan hakikat dari yang mawjud. Itu perbedaan pendapat tadi.